Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edia Rahayu Malik, CGP Angkatan 4, akan mempersembahkan aksi nyata modul budaya positif dengan judul Pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Ini adalah maksud dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional Indonesia yang pemikirannya luar biasa, mengatakan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini adalah cita-cita luhur bahwa pendidikan kita tentunya harus sampai kepada keselamatan dan kebahagiaan pada anak-anak, dan tentunya harus sesuai dengan kodrat mereka. Ini akan bisa terwujud dengan kita berbagi peran sesuai dengan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu diibaratkan sebagai dalam pertanian, ya, di situ ada peran-peran yang kita perlu membagi peran. Dan murid berperan sebagai benih, dan guru kita sebagai petani yang bertugas untuk menanam benih tersebut dan memastikan benih itu bisa tumbuh dengan baik. Dan di mana kita bisa menumbuhkan benih tersebut? Tentunya di sekolah, karena sekolah berperan sebagai lahan. Nah, lahan yang baik tentunya akan berkontribusi terhadap benih yang kita tanam. Dan tentu kita tidak bisa menganggap remeh lingkungan, karena lingkungan berperan sebagai nutrisi, dan nutrisi ini adalah diperlukan bagi tumbuh kembangnya benih yang kita tanam. Sehingga dengan nutrisi yang baik, tentunya benih yang kita tanam akan bisa kita panen dengan panen yang bahagia, melimpah. Ini yang kita harapkan. Dengan peran-peran yang tadi, tentunya kita perlu menumbuhkan lingkungan belajar yang positif melalui budaya positif. Di sini perlu adanya dua hal yang tidak boleh hilang, salah satu di antara kedua ini, yaitu keteladanan dan konsistensi. Bagaimana cara kita membangun budaya positif di sekolah? Tentunya dengan beberapa tahapan berikut, dimulai dari mengenal 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kita menumbuhkan keyakinan kelas, dan tentu akan tercipta disiplin positif, dan nantinya akan terciptalah budaya positif di sekolah kita. Baik, inilah rancangan aksi nyata modul budaya positif, dilatar belakangi dari budaya belajar murid-murid kita di sekolah mulai luntur sejak pandemi. Maka tujuan aksi nyata ini adalah agar murid-murid menjadi semangat belajar kembali demi cita-citanya. Tolok ukurnya jelas, yaitu kelas antusias, tugas sekolah lancar, dan tercipta budaya positif. Dari mana kita akan memulai ini? Kita lihat lini masa. Tentu saja harus memulai dari diri sendiri untuk menciptakan tujuan-tujuan tadi. Harus dimulai dari diri sendiri. Lalu berikutnya adalah berbagi mimpi kepada rekan sejawat. Berikutnya merancang keyakinan sekolah bersama warga sekolah. Dilanjutkan dengan berbagi peran dan posisi guru BK, walas, kesiswaan, dan kepala sekolah tentunya. Dan dilanjutkan dengan eksekusi. Ini penting, dan akhirnya tentu perlu ada evaluasi dan refleksi. Dukungan sangat diperlukan, ya, untuk mewujudkan rancangan aksi nyata ini. Kita mulai dari diri sendiri. Inilah yang saya lakukan, membuat gairah belajar dan kegembiraan di dalam kelas dengan variasi model pembelajaran. Tentu saja ini didasarkan pada teori otak 3 dalam 1, bahwa kita memiliki otak reptil, otak limbik, dan neokortek. Di sekolah tentu perlu ditumbuhkan otak neokortek sebagai pusat ilmu pengetahuan. Di sana tentunya akan bisa ditembus jika otak limbik berfungsi dengan baik, maka diperlukan pembangunan
gairah belajar dengan kegembiraan di dalam kelas. Dilanjutkan lagi dengan busa. Ini adalah terobosan dari saya untuk siswa, bagaimana mereka untuk bisa merefleksikan diri, mengenali dirinya, minat dan bakatnya melalui busa alias buku kisah. Di sini saya awali dengan mereka menuliskan bagaimana 10 tahun mendatang mereka, dan mereka tuliskan harapan-harapan mereka itu di dalam buku kisah. Dan luar biasa, Masya Allah, hasilnya mereka setidaknya memiliki arah tujuan ke depan. Dan setiap seminggu sekali buku kisah ini perlu mereka tulis untuk cerita bagaimana mereka mewujudkan mimpinya di masa yang akan datang. Ini menjadi bekal modal mereka, dan mereka akan sangat terbantu dengan kegiatan menulis refleksi ini. Sebagaimana kita CGP di dalam LMS setiap seminggu sekali membuat refleksi mingguan. Nah, ini juga tidak kalah penting. Saya mulai dengan membangun hubungan mesra di luar kelas melalui kegiatan yang bermakna bersama murid. Ini saya percayai bahwa tentu saja dalam kelas adalah kegiatan generik, ya, tidak cukup untuk mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk masa depan mereka. Maka kegiatan di luar kelas menjadi solusi untuk menyalurkan minat dan bakat mereka. Yang bisa saya lakukan adalah ngabincang sastra. Di sini kita berbagi ilmu mengenai kehidupan. Alhamdulillah, dimulai dari bulan November dan kemarin terakhir bincang sastra yang kedua yaitu di bulan Januari. Insya Allah ke depan setiap bulannya ngebincang sastra ini tentu akan sangat dinantikan oleh para siswa SMA Negeri 1 Ciawi. 3 modal tadi saya kira cukup untuk berbagi mimpi kepada rekan-rekan sejawat. Di sini saya mulai menularkan mimpi-mimpi dan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Nah, terciptalah grup WA Pagar Beton Semanik. Di sini adalah wahana untuk kami berbagi mimpi dan berbagi untuk memajukan sekolah tercinta ini bersama-sama. Dari kegiatan berbagi mimpi ini, Masya Allah, tercipta hasil dari obrolan kami, yaitu 4 poin yang ke depan insya Allah akan diwujudkan. Untuk yang paling dekat, pertama adalah merancang keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Dan kami juga ingin mengadakan aneka lomba internal, tentunya untuk menampung minat dan bakat siswa. Juga ada ide untuk membuat podcast dan ingin mempersiapkan siswa masuk PTN, dan ini nanti akan membutuhkan perbincangan lebih lanjut lagi. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan merancang keyakinan sekolah bersama warga SEK. Kegiatan ini didukung 100% oleh kepala sekolah kami, dan dalam forum ini kami bersama-sama merancang keyakinan sekolah yang tentunya ini menjadi modal awal untuk membentuk budaya positif di sekolah. Berikut hasil keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama, 3 poin yang sangat urgent. Yang pertama, sekolah adalah tempat belajar yang asyik. Yang kedua, sekolah mewadahi bakat dan minat murid. Dan terakhir, SMA Negeri 1 Ciawi adalah sekolah yang cerdas dan berkarakter. Ya, selanjutnya ini adalah menjadi wadah bagi apresiasi dan kreativitas siswa, yaitu buletin sekolah yang telah lama dikelola. Dan setiap minggu terbit buletin sekolah dengan judul Ngabuletin. Nah, Ngabuletin ini tentunya ke depan ingin dikelola oleh siswa, dan alhamdulillah setelah dibuka open recruitment hadir siswa-siswa yang tertarik untuk memajukan jurnalis di sekolah, dan terciptalah tim jurnalis ngasik Smart, Young, Impressive, Kindness. Luar biasa. Ini adalah cikal bakal
gerakan jurnalistik di SMA Negeri 1 Ciawi. Demikian yang bisa disampaikan. Yang paling unik dari Bapak adalah ketika menyampaikan materi, metode pembelajarannya itu simpel, unik, dan kena gitu, nyampe gitu, kayak gimana sih, kayak santai, tapi inti dari materi Bapak tuh nyampe ke kita tanpa Bapak bikin berbelit-belit lah di inilah apalah, tapi simpel, dia simpel, unik, menyenangkan gitu. Dan asal Bapak tahu, kehadiran Bapak di kelas saya dan di kelas saya terutama di kelas 1 itu sangat ditunggu-tunggu. Itu teman, kelas itu sangat banget kalau misalnya ketemu Bapak. Apalagi kalau dalam media belajar adanya game tandaan dari seorang Bapak ya, itu sangat ditunggu-tunggu di kelas. Kesan dan pesan belajar bersama Pak Edi itu seru dan unik. Serunya itu, jadi setiap belajar pasti jarang ngantuk karena pasti ada ketawanya dan tidak terlalu formal juga. Uniknya itu, setiap awal-awal belajar, dua murid itu maju ke depan berpidato, temanya itu bebas. Ini juga bisa melatih kita buat ngomong di depan banyak orang, dan juga bisa mengajak yang pidato sharing tentang temannya, percintaan, keluarga, dan lain-lain. Oke, kesan-pesan Abdi atas saya mengikuti Bincang Sastra ini cukup banyak. Salah satunya yang pertama dengan sebagai pecandu sastra, yang mana saya tuh suka banget sama sastra, diberikan materi sastra yang begitu lengkap, saya serasa terpuaskan gitu. Selanjutnya dengan berdiskusi ya di Bincang Sastra ini bisa membuat kita berani untuk speak up, berani untuk berbicara di depan umum, bahkan mengungkapkan pendapat kita. Saya sebenarnya termasuk siswa malas nakal. Dulu sempat juga ketahuan idea pas ngobrol, tapi idea namanya prostitusi enak banget, kayak ngobrol santai, serasa langsung belajar dari kesalahan. Solusi itu dipancing keluar dari diri saya sendiri. Wah, mantap deh. Tanggapan saya tentang pembentukan paket beton intinya adalah sangat positif. Kegiatan paket beton adalah menyangkut perkumpulan guru-guru yang memiliki beberapa kreativitas untuk kemajuan SMA 1 Ciawi, dan di sana juga akan memperluas beberapa permasalahan yang intinya adalah untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi beberapa permasalahan di SMA 1 Ciawi.